Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk di mapel KKA ya, yaitu bab 2 tentang strategi diseminisasi konten multimedia. Ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum pembelajaran. Yuk disiapin dulu. Siapa yang menyiapkan? Siapa yang menyiapkan biasanya ketua kelas? Ya. Nah, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Ahmad Nur Safi'i nggak berangkat? Apa sih dia? Izin atau sakit? Walah. Alvin, Anyelir, Akila, Ardi, Arini, Arka, Cici, Dimas, Dwi Kurniawati, Dwi Silviana, Eko di Eko, Firda, Fisti, Fitri, Gina, Inayatu, Indana, Kusnia, Kinanti, Muhammad Matin, Nabila, Naila, Naya, Nur Nadif, Filipus, Rahma, Risa, Safiur Rahman, Selvia, Stephen, Sulistiana, Ulfiana, Wildan, Yanuar, nggak berangkat. Nah, ya kita lanjutin ya. Untuk bab 2 yaitu adalah tentang konten digital. Ya, konten digital nanti diharapkan kalian itu bisa membuat suatu konten. Ya, konten itu banyak, bisa video, bisa poster, bisa podcast ya, kayak Mas Haris itu podcast yang biasa dilakukan di perpustakaan itu juga bisa, itu namanya konten. Nah, di dalam pembuatan konten itu ada namanya strategi diseminisasi ya. Ya. Nah, nanti setelah kalian mempelajari ini itu tujuannya apa sih? Tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti setelah kalian belajar konten ini, nanti kalian tuh bisa setelah melakukan pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan pengertian diseminasi konten multimedia. Ya, terus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyebaran konten digital. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menganalisis strategi efektif dalam diseminasi itu ya. Yang terakhir, menghasilkan contoh ide konten multimedia yang kreatif dan potensial untuk disebarluaskan ya. Jadi diseminisasi itu adalah
bagaimana sih kalian membuat konten yang menarik terus banyak dilihat sama orang lain atau netizen, ya. Kalian pernah nggak berpikir kenapa konten itu bisa viral? Karena menarik. Terus apa lagi? Unik. Perlu nggak ditambahin hashtag? Nah, itu sama ya. Jadi konten itu bisa viral itu karena ada hashtagnya. Terus menarik. Nah, itu kontennya bisa viral. Itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah belajar ini kalian nanti bisa menjelaskan ini semua. Terus apa itu diseminasi konten multimedia? Ya. Itu adalah proses penyebaran informasi, pesan atau karya digital kepada khalayak luas melalui berbagai platform seperti media sosial. Ya. Jadi proses penyebaran apa, Pak? Proses penyebaran informasi, pesan, terus karya digital kepada siapa? Kepada khalayak luas, ya. Melalui apa? Melalui media sosial. Itu namanya adalah proses konten diseminasi. Ini ya, udah tak singkat ya. Diseminasi konten multimedia, yaitu penyebaran informasi, pesan, karya digital kepada masyarakat luas melalui media sosial. Ya. Nah, media sosial itu apa contohnya? Instagram, TikTok, ya, YouTube, nah, Telegram sama Twitter. Nah, itu adalah media sosial ya. Jadi kalau kalian membuat konten, misalkan kalian jadi seorang konten kreator, itu kalau membuat konten itu kalian ngupload itu kalau yang bisa viral atau yang bagus atau yang ditonton sama orang banyak itu ada waktu-waktunya. Jadi tidak sewaktu-waktu itu kalian langsung upload itu enggak. Misalkan pagi hari jam berapa, terus siang hari itu ada jam-jamnya tersendiri. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa nggak menjelaskan? Bisa nggak? Kenapa kok upload konten itu ada jam-jam tertentunya biar yang nonton itu banyak? Tahu nggak alasannya apa? Hah? Masih banyak yang apa? Ini ya, jadi alasannya kalau kalian upload konten jam 7 pagi itu kira-kira banyak yang nonton enggak? Kenapa alasannya? Nah ya, karena orang itu sibuk bekerja, sibuk mempersiapkan kegiatan bekerjanya. Misalkan ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat ke pasar. Nah, itu kan jam-jam 7. Tapi kalau kalian bikin kontennya itu atau upload kontennya sekitar jam setengah 12 siang sampai jam 1, itu banyak nggak yang nonton? Banyak. Karena apa? Karena masyarakat luas itu
jam-jam segitu itu dia lagi istirahat, lagi makan siang karun nyekrol HP, buka media sosial. Nah itu kenapa ada ini diseminisasi itu, penyebaran konten ya, biar banyak penontonnya. Jadi nguploadnya itu ada jam-jam tersendiri ya. Jadi kalau konten kreator itu ngupload kontennya itu tidak asal. Kira-kira itu masyarakat itu dia menggunakan HP atau membuka sosial media itu di jam berapa aja ya. Siang jam setengah 12 sampai jam 1 itu waktu yang bagus. Kalau sore jam berapa kira-kira? Hah? Kira-kira kalau kalian sore buka HP dolanan sosial media jam berapa? Jam 4. Kalau jam 4 ya, kalau buat anak sekolah sih bagus jam 4 masih bisa. Tapi kalau untuk yang orang kerja itu biasanya sehabis maghrib atau setelah isya sampai malam. Nah itu upload kontennya jam segitu. Kadang ada YouTuber dulu itu upload kontennya itu sekitar jam 9 malam. Dia kalau upload konten jam 9 malam. Alasannya apa? Ya alasannya karena biar banyak yang nonton ya, biar viral. Tapi kalau kalian ngupload konten kok pas maghrib ya nggak ada yang nonton. Pas maghrib tuh orang-orang pada pulang kerja, mau berangkat ke masjid buat sholat ya. Jadi nggak mungkin scroll HP. Kalian kalau maghrib scroll HP nggak? Apa ke masjid sholat ngaji ya? Apa dolanan HP? Hah? Dolanan HP? Ya itu ya. Jadi intinya diseminisasi itu adalah proses atau strategi untuk menyebarkan konten atau mengupload konten itu ya, intinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan diseminisasi. Nah ini jenis-jenis konten multimedia. Tadi di awal sudah saya singgung sedikit tentang jenis-jenis konten multimedia. Itu yang pertama adalah video promosi ya. Yang pertama adalah video promosi. Video promosi itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mempromosikan barang atau produk atau jasa ya. Lewatnya apa? Bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat IG, Reel IG, dan bisa lewat informasi yang lain ya. Ini jenis-jenisnya. Jadi kalau kalian sebagai konten kreator terus kalian membuat atau biasa membuat video promosi ya, nah itu termasuk dalam sebuah video promosi. Promosi apa ya? Bisa barang, bisa jasa. Kalau kalian mau buka jasa ya, sekarang ada di Wonosobo. Kalian lihat TikTok nggak di Wonosobo? Dia mau disuruh apapun itu maksudnya begini. Jadi ada orang pingin beli makanan, terus dia jasa pesuruhnya gitu loh ya. Mas beliin mie gacuan di Banjar. Nah dia ke Banjar beli mie gacuan, dianterin ke yang pesan. Itu ada sekarang jasa seperti itu ya. Dia juga mempromosikan di IG. Terus jasa bersih-bersih rumah itu juga ada ya. Pernah lihat nggak? Lihat di Wonosobo ada sih. Nah itu adalah bisnis yang bagus ya. Kadang orang kan males bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, nyetrika gitu. Nah dia membuka jasa itu ya. Untuk apa? Untuk membantu bersih-bersih rumah. Nah ini kaitannya sama video promosi. Terus yang kedua adalah infografis interaktif.
Nah, infografis interaktif itu juga termasuk dalam jenis konten multimedia. Membuat apa? Membuat peta konsep itu juga bisa, membuat infografis juga bisa. Dari apa? Dari data yang mau disajikan, bisa menggunakan Canva. Itu juga bisa, ya. Terus yang ketiga adalah podcast dan audio. Nah, ini yang sering dilakukan sama Pak Haris di perpustakaan, membuat podcast, ya. Podcastnya tentang apa ya? Bebas, mau tentang bullying bisa, mau tentang narkoba, anti narkoba bisa, mau tentang kebersihan lingkungan sekolah itu juga bisa, bebas, ya. Konten audio naratif dan podcast yang dapat didengar kapan saja dan di mana saja. Di sini ada yang pernah bikin podcast sama Pak Haris? Belum, ya besok bikin nggak apa-apa. Ya kolaboratif buat ngisi konten-kontennya di perpustakaan, kan yang nonton banyak itu. Terus yang terakhir adalah animasi edukatif. Animasi edukatif adalah konten animasi yang menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang visual dan menyenangkan, ya. Jadi membuat video yang kaitannya itu memberikan suatu edukasi. Nah, ini saya berikan contoh konten edukasi menggunakan AI secara bijak. Jadi kalian kalau menggunakan AI itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Sebentar tak putar dulu. Ini salah satu contoh konten juga, konten animasi edukatif. AF mode. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Elin Chandra Keswari. Pada video kali ini, saya ingin membahas topik yang sangat penting, yaitu etika dalam menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Teknologi AI memang sangat canggih dan revolusioner, namun kita harus ingat bahwa selalu ada dampak yang dihasilkan dari penggunaannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mematuhi etika dalam penggunaan teknologi AI. Pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan tujuan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Misalnya, tidak menggunakan AI untuk melakukan tindakan ilegal atau menipu orang lain. Kedua, penting untuk memperhatikan hak privasi dan keamanan data pengguna. Sebagai pengguna teknologi AI, kita harus memastikan bahwa data pribadi orang lain tidak digunakan atau dibagikan tanpa izin. Selain itu, kita juga perlu menghindari diskriminasi dalam penggunaan teknologi AI. Kita harus memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk menyalahi hak dan kebebasan orang lain berdasarkan latar belakang etnis, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Pengembang teknologi AI juga perlu memastikan bahwa mereka mengikuti standar etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Mereka harus memperhatikan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan dari penggunaannya. Itulah beberapa etika ketika menggunakan teknologi AI yang perlu kita perhatikan.
Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dengan menghargai etika dalam penggunaan teknologi AI. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Halo. Nah, ini adalah contoh dari konten animasi edukatif ya. Edukatifnya tentang apa? Ya, etika dalam menggunakan AI ya. Jadi menggunakan AI itu ada etikanya. Jadi nggak serta-merta kalian cuma menggunakan, harus dipertanggungjawabkan. Terus tidak tidak melukai orang lain, itu juga sama ya. Jadi intinya apa? Teknologi itu kalau dipegang sama orang yang benar, teknologi itu akan bermanfaat bagi kalian. Tapi kalau teknologi itu dipegang sama orang yang jahat, juga bisa untuk kejahatan. Itu teknologi. Jadi kayak bumerang, tapi makanya harus hati-hati. Nah, itu kaitannya tadi sama jenis-jenis konten multimedia. Salah satunya adalah animasi edukatif. Nah, besok kalau kalian mau membuat konten itu bebas, mau bikin podcast, mau bikin video, atau mau bikin animasi edukatif seperti ini juga bisa. Besok setelah TKA selesai, kelas 12 selesai TKA-nya, kita ke lab komputer untuk membuat konten ya, membuat konten animasi ya. Selain kalian membuat sendiri, nanti tak ajarkan lagi. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu tentang diseminisasi? Belum? Nah, kalau belum tak lanjut ya. Nah, ini tujuan utamanya. Tujuan utama diseminasi konten itu yang pertama adalah untuk menyampaikan pesan, mengkomunikasikan ide dan informasi kepada target audiens dengan jelas dan efektif. Itu yang pertama, menyampaikan pesan. Jadi target audiensnya itu benar-benar tercapai, benar-benar tepat sasaran dan harus jelas serta efektif. Tujuan utamanya. Terus yang kedua adalah meningkatkan kesadaran ya, membangun isu penting produk atau layanan di masyarakat. Terus yang ketiga adalah pengaruh perilaku, mempengaruhi keputusan dan perilaku audiens melalui konten yang persuasif dan bermakna. Yang keempat, membangun citra positif, menciptakan reputasi digital yang kuat dan kepercayaan dari komunitas online. Itu yang tujuan utama dari diseminisasi konten.
ini ya tujuan utama ini yang kalian perhatikan, meningkatkan kesadaran itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalian lebih peduli tentang isu-isu penting ya. Tentang apa? Tentang produk atau layanan masyarakat atau isu-isu penting yang ada di lingkungan masyarakat kita ya. Terus yang kedua adalah membangun citra positif. Kalian kalau membuat konten yang baik, yang bagus, itu nanti akan menjadi nilai plus untuk diri kalian yang membuatnya. Jadi apa? Jadi citra si pembuat konten itu akan lebih baik, lebih bagus. Itu tujuan utamanya. Nah, ini faktor-faktor penting dalam diseminasi konten ya. Itu yang pertama dari faktor kualitas konten. Penjelasannya apa? Semakin menarik, relevan dan informatif konten, semakin besar peluang dibagikan dan viral. Jadi kalau kalian membuat konten semakin menarik, semakin kreativitas, terus informasi yang disampaikan itu sangat jelas, kemungkinan konten kalian itu akan viral. Selain tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang jam untuk mengupload konten ya. Terus yang kedua adalah platform distribusi ya. Jadi kalian bisa memilih mau diupload di sosial media apa ya, misalkan di IG, TikTok, YouTube atau yang lain, atau di Facebook sesuai karakter audiens. Jadi kalian sebelum membuat konten itu diperhatikan dulu target utama audiensnya itu siapa, apakah bapak-bapak, ibu-ibu, remaja atau anak-anak ya. Dipilah dulu audiensnya. Kalau kalian membuat konten tentang masak-memasak, berarti targetnya siapa? Ibu-ibu. Terus kalau mau diupload di mana? Ibu-ibu itu sukanya di Facebook. Nah, seperti itu maksud saya ya, paham ya? Nah, terus yang ketiga adalah waktu publikasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, waktu publikasi. Jadi jam aktif audiens berpengaruh signifikan terhadap jangkauan dan engagement konten ya. Jadi kalau kalian nguploadnya di jam 7 pagi atau di jam 2 siang, nah itu yang nonton pasti sedikit. Atau kalian nguploadnya di jam 2 malam, nah itu yang nonton sedikit. Tapi kalau kalian nguploadnya itu di jam-jam istirahat seperti jam setengah 12 sampai jam 1, itu kemungkinan yang nonton banyak, karena di situ banyak orang lagi istirahat, lagi makan siang, atau setelah Isya jam 7 malam, jam 8, jam 9, itu pasti yang nonton banyak. Nah, selain itu biar viral juga, itu ada interaksi audiens. Contohnya apa? Interaksi audiens. Contohnya yaitu respon seperti like, komentar, share ya. Jadi kalau kalian nonton video YouTube, pastikan ada tolong di like, di komentar gitu kan, di subscribe. Nah, itu salah satu strategi agar video itu terjangkau pada audiens yang banyak ya. Banyak yang berkomentar, banyak yang nge-like ya, otomatis konten kalian banyak yang nonton seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah strategi promosi. Nah, strategi promosi itu penggunaan hashtag. Kalian tahu hashtag sih? Hashtag, tahu nggak hashtag ya? Hashtag itu kalau kalian membuat konten tuh, misalkan bikin konten membuat roti bolu gitu ya, nanti hashtagnya apa yang bagus? Hah? Apa? Memasak boleh. Terus apa lagi?
bolu manis juga boleh ya. Jadi hashtagnya yang berkaitan dengan membuat roti bolu. Tapi kalau kalian membuat roti bolu terus hashtagnya yaitu modifikasi motor gitu ya nggak nyambung. Nanti yang nonton juga nggak ada. Jadi hashtagnya disesuaikan dengan konten yang kalian bikin ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Belum? Nah ini ya, ini strateginya. Selain tadi di jam, waktu unggah konten, terus pemilihan media sosial, itu juga ada yang lain. Strategi efektif untuk penyebaran konten. Ya, itu yang pertama adalah tentukan target audiens dengan tepat. Tadi sudah tak jelaskan. Sebelum kalian membuat konten itu kalian tentukan dulu audiensnya siapa. Kalian mau membuat konten apa? Misalkan masak-memasak ya berarti targetnya adalah ibu-ibu. Kalau kalian mau membuat film animasi berarti targetnya adalah anak-anak. Ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah buat konten berkualitas tinggi ya. Fokus pada konten yang relevan, informatif, menarik secara virtual dan memberikan nilai tambah bagi audiens. Nah, yang nomor 2 ini sangat penting. Jadi apa? Membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain atau bagi yang nonton, bukan konten yang joget-joget itu bukan, tapi buat konten yang bermanfaat kayak tips-tips edukatif itu yang paling bagus seperti itu ya, atau konten informatif ya. Yang ketiga adalah pilih platform yang tepat ya. Pilih platform yang tepat itu maksudnya apa? Maksudnya itu kalian pilih media sosial yang tepat untuk mengupload kontennya, mau IG, mau TikTok atau mau YouTube itu bisa. Yang keempat, optimasi SEO dan hashtag, itu menggunakan hashtag. Yang kelima, interaktif aktif dengan audiens. Jadi kalau ada audiens yang berkomentar, bertanya, kalian juga harus aktif untuk memberikan balasannya. Biar apa? Biar kontennya itu banyak yang menonton. Ya, ada yang nge-like, kalian bales like balik seperti itu. Yang keenam, analisis data dan insight. Jadi kalian kalau di YouTube itu ada namanya statistik. Tujuannya apa? Dia untuk mengecek grafiknya hari ini tuh yang nonton berapa sih, terus umurnya berapa. Jadi ada kelihatan kalau di YouTube ya. Ini untuk menganalisis data. Ada mau ditanyain? Belum? Nah ini kesimpulan kunci kesuksesan diseminisasi konten ya. Itu yang pertama adalah kualitas utama. Ini sudah tak hapus ya. Yang pertama adalah kualitas utama ya. Jadi semakin baik konten yang kalian buat, semakin berkualitas konten yang kalian buat, jangkauan audiensnya semakin luas, semakin banyak ya.
Terus yang kedua adalah pemahaman audiens. Nah, artinya apa pemahaman audiens? Jadi kalian setelah membuat konten atau sebelum membuat konten itu kalian harus tahu dulu siapa audiensnya, siapa yang nonton, ya. Terus disesuaikan peran serta platform untuk resonansi maksimal. Jadi kontennya itu mau tentang apa gitu ya. Misalkan kontennya itu tentang masak-masak atau tentang konten traveling. Nah, itu audiensnya beda. Masak memasak sama traveling itu audiensnya beda. Kalau traveling biasanya audiensnya siapa? Ibu-ibu atau remaja? Remaja ya, karena dia suka jalan-jalan ya. Terus yang ketiga adalah konsistensi dan inovasi. Nah, di sini artinya gimana? Artinya itu konsisten tuh biasanya kalau konten kreator itu kalau membuat konten itu dia konsisten gitu loh. Misalkan di target satu hari dia membuat konten satu, tapi kontennya itu bukan yang itu aja, dibarengi dengan inovasi atau kreativitas ya. Nanti algoritmanya atau yang nonton itu banyak. Dulu saya pernah punya temen, dia suka bikin konten, tapi dulu itu tahun 2012 lah ya. Tahun 2012 dia suka bikin blog. Tahu blog gak kalian? Blog itu adalah nulis artikel terus di-upload di web. Nah, dia punya target itu satu hari dia harus upload 5 blog di webnya dia ya. Tapi yang kreatif, yang inovatif dan bermanfaat. Hasilnya apa? Hasilnya dia setiap bulan dibayar Google AdSense. Tahu Google AdSense sih? Google AdSense itu adalah Google yang membayar iklan. Jadi kalau kalian nulis blog, itu kan pasti ada iklan-iklan ini web. Nah, itu dia iklannya tuh bayar. Nah, setelah dipasangi Google AdSense, hasilnya apa? Hasilnya dia setiap bulan bisa digaji sama Google dari iklan tersebut. Ya, kalau sama halnya sekarang tuh ya itu apa namanya, ngupload YouTube ya, ngupload YouTube di YouTube, bikin video, ngupload di YouTube, terus ada iklan, banyak yang nonton, terus kan dapat komisi dari Google, dari YouTube-nya. Nah, itu sama halnya dengan ini. Ya, jadi ada konsistensi dan inovasi, kunci suksesnya. Kalau kalian bikin konten, sekarang upload, 2 hari tidak upload, terus hari berikutnya upload, ya itu kan tidak konsisten. Nah, itu jangkauan audiensnya juga nanti akan semakin sedikit ya. Terus yang terakhir adalah data driven decision ya. Gunakan analisis dan insight untuk membuat keputusan yang tepat dan strategi yang lebih efektif. Nah, artinya apa? Artinya kalian setelah membuat konten itu biasanya kan di YouTube, di IG itu kan ada grafiknya ya. Hari ini siapa yang nonton, terus umurnya berapa, di jam berapa aja banyak penontonnya ada. Kalian lihat dari situ. Untuk apa tujuannya? Untuk kalian memutuskan suatu keputusan nanti itu kontennya itu yang bagus, yang menarik itu konten apa aja. Terus audiensnya itu nontonnya di jam berapa aja. Nah, itu sebagai acuan agar kalian itu nanti besok kalau membuat konten banyak yang menonton. Sampai sini paham nggak? Paham? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini di sini ada LKPD, dikerjakan berkelompok. Nah, ini judulnya adalah eksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi diseminisasi konten media. Di sini ada faktor E.
ada kualitas konten, ada platform yang digunakan, ada waktu publikasi, ada interaksi audiens sama strategi promosi. Ya, ini contoh nyatanya dari media sosial atau pengalaman pribadi ini ditulis di sini. Jadi kalian contoh nyatanya itu bisa dari diri sendiri, pengalaman pribadi atau dari media sosial. Ya, nah ini strategi penguatannya. Nah, coba ini dikerjakan secara kelompok. Ya, kelompoknya sesuai meja aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, dikerjakan di buku nanti bisa dipresentasikan. Paham? Nah, nanti kalau tidak paham bisa tanya ke saya. Hah? Dari depan sampai belakang. Oh. Mau buat makan-makan atau buat apa? Makan-makan. Apanya? Mau minta file? Boleh. Kalian udah bikin itu belum sih? Google Classroom ya? Itu masih lama ngumpulinnya. Oh. Masih lama kan, ini saya bikin video dulu. Kalian kan belum garap LKPD-nya juga. Paling bisa 2 minggu lagi. Ya, tadi sudah kalian diskusikan tentang LKPD-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi ya. Dari kelompok 1 dulu untuk presentasi, silakan maju ke depan. Iya, dipegang aja. Sengaja sama nih HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu ada faktor diseminasi kualitas konten. Contoh nyata atau dari media sosial atau pengalaman pribadi. Strategi penguatan menggunakan visual menarik, suara jernih, dan pesan yang mudah dipahami. Yang kedua, platform yang digunakan. Contoh nyata dari media sosial atau pengalaman pribadi. Konten lucu lebih cepat viral di TikTok dan YouTube daripada di Instagram. Strategi penguatan yaitu pilih platform yang sesuai dengan isi konten. 3. Ada waktu publikasi, unggahan di siang hari jam 12 dan di sore hari pada jam 17. Strategi penguatannya yaitu publikasi di jam aktif pengguna seperti siang, sore, dan malam hari.
Interaksi audiens. Banyak-banyaklah berkomentar dan membalas di kolom komentar membuat algoritma menaikkan jangkauan konten. Strategi penguatan. Aktif membalas komentar dan ajukan pertanyaan untuk meningkatkan interaksi. Strategi promosi menggunakan fitur story dan tag akun populer untuk membantu meningkatkan penonton. Gunakan hashtag kolaborasi dan kebagian konten ke sebagai platform. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi di situ dulu. Ya, tepuk tangan. Nah, presentasinya yo jangan buku ini nang ngarep muka gitu, enggak ya. Jadi dilihatin muka nih ya. Kelompok kedua silakan, ini mic-nya dipakai. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mengenai eksplorasi faktor mempengaruhi diseminasi konten multimedia. Perkenalan. Nggak usah perkenalan. Oke. Yang pertama kualitas konten. Contoh nyatanya yaitu video tutorial memasak dengan resolusi tinggi, pencahayaan yang baik dan audio yang jelas. Dan strategi penguatannya yaitu menggunakan peralatan yang memadai dan editing yang rapi. Kedua, platform yang digunakan. Konten video pendek yang diunggah di TikTok atau Instagram Reels cenderung lebih cepat viral karena algoritma platform tersebut mendukung konten berdurasi singkat. Dan strategi penguatannya adalah memahami karakteristik dan audiens dari setiap platform serta menyesuaikan format konten agar sesuai dengan platform yang dipilih. Nomor 3, waktu publikasi. Contoh nyatanya, mengunggah konten pada jam-jam sibuk, seperti saat istirahat, makan siang, atau malam hari setelah jam kerja, akan mendapatkan jangkauan yang lebih luas karena audiens lebih aktif di media sosial. Strategi penguatannya, melakukan riset tentang waktu efektif audiens target dan menggunakan fitur penjadwalan konten untuk memastikan publikasi dilakukan pada waktu yang optimal. 4. Interaksi audiens. Contoh nyata, konten yang memicu diskusi di kolom komentar seperti pertanyaan terbuka atau topik kontroversial akan mendapatkan interaksi yang tinggi dan berpotensi disebar oleh audiens. Strategi penguatan, menanggapi komentar audiens, mengadakan sesi tanya jawab dan membuat konten yang interaktif seperti polling atau kuis. 5. Strategi promosi. Contoh nyata, menggunakan fitur iklan berbayar di media sosial untuk menargetkan audiens spesifik. Strategi penguatan, mengalokasikan anggaran untuk promosi berbayar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, ada yang mau ditanyain? Ya.
Bagaimana agar caranya konten itu bisa viral atau bisa menyebar ke audiens? Pakai mic ben krungu. Yang pertama, tentukan target konten yang tepat. Kemudian, buat konten yang semenarik mungkin serta membuat hashtag serta membuat hashtag yang menarik. Nah, itu ya. Jadi jawabannya itu pertama adalah membuat konten yang semenarik mungkin, terus bikin hashtag yang sesuai dengan kontennya, sama tentukan audiennya. Itu tadi jawabannya ya dari kelompok 2. Udah cukup? Ya, Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Habis ini ya kelompok 4 selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi diseminasi konten multimedia. Yang pertama, kualitas konten. Contoh nyatanya yaitu seperti video jernih, suara jelas, dan konten yang menarik. Strategi penguatan kualitas konten yaitu dengan membuat pencahayaan yang lebih bagus, menggunakan lighting dan diedit agar lebih menarik. 2. Platform yang digunakan. Contoh nyata, upload di TikTok karena banyak kalangan anak muda yang aktif di sana. Strategi penguatan adalah apa? Yaitu pilih aplikasi yang banyak disukai orang-orang. 3. Waktu publikasi. Contoh nyatanya pada jam 7 malam. Strategi penguatan. Upload pada jam saat orang-orang sedang santai. 4. Interaksi audiens. Sebuah postingan mendapat banyak like, komentar dari audiens akan lebih banyak ditampilkan kepada audiens lain. Strategi promosi menggunakan hashtag share ke media sosial. Ya, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada tak tutup. Karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Ya, terakhir kelompok 4 silakan. Salam sama salam juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik kamu. Mesti aja. Semeneng. Wes.
Yuk, mulai aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja. 1. Kualitas konten. Contoh nyata, video edukasi di TikTok dengan editan menarik dan suara jernih lebih banyak ditonton daripada video buram. Strategi penguatan, gunakan kamera yang bagus, edit dengan rapi dan pastikan isi konten informatif dan menarik. Konten humor lebih cepat viral di Instagram Reel dibanding YouTube. Pilih platform yang sesuai dengan jenis konten dan target audiens. Analisis jam aktif audiens. Waktu publikasi posting di malam hari sekitar jam 19.00 sampai 21.00. Mendapat lebih banyak like karena banyak orang sedang online. Strategi penguatan, analisis jam aktif audiens dan unggah konten di waktu tersebut. Interaksi audiens, konten yang membalas komentar atau membuat polling di story lebih sering muncul di beranda pengikut. Gunakan tagar relevan, kolaborasi dengan kreator lain dan bagikan ke beberapa penonton. Sekian presentasi dari kami. Bila ada tutur kata salah, ada mau tanyain belum? Itu pertanyaan dulu. Hah? Belum ada? Nah, tadi yang menarik di sini, tadi di situ ada konten humor, bener nggak? Nah, konten humor lebih menarik, lebih berpotensi viral karena apa? Karena kan lucu ya. Ini tadi bagus tuh, konten humor ya. Jadi kalau humor sama yang serius kan lebih menarik yang humor. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ditutup. Kalau nggak ada, ya udah ditutup aja. sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya, tadi tentang materi konten diseminisasi konten multimedia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apabila dalam mengupload konten itu ada strategi-strateginya. Konten yang menarik, terus jam uploadnya, pemilihan audiens, sama konten yang informatif. Itu adalah kesimpulan untuk bab materi kali ini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, sama-sama.